Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 107. Demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa orang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun,
dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang, dan membuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buah-buah sebagai hasilnya. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita bersyukur, dan kita dapat bersyukur selalu. Bersyukur untuk hari yang baru, bersyukur untuk kekuatan, berkat yang Tuhan berikan, dan apapun juga kita syukuri. Bagaimanakah kita bersyukur? Itu menjadi pertanyaan. Dari Mazmur 107 yang kita baca, paling tidak kita bisa menemukan bagaimana umat Tuhan diajar untuk bersyukur. Yang pertama adalah memperkatakan apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Pemazmur menyebutnya Tuhan sudah menebusnya, dan itu diperkatakannya sehingga banyak orang mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari ketika kita bersyukur, mari kita memperkatakannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, bersyukur dalam segala keadaan, terkhusus ketika dalam kesesakan. Ya, tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena lebih mudah bersyukur ketika sehat, ketika dalam keberkatan. Namun bagaimana ketika kita sakit, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesusahan, bahkan kesesakan? Mampukah kita untuk terus tetap mengucap syukur? Pemazmur mengajarkan kepada kita bersyukur kepada Tuhan atau mengucap syukur pada Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu. Karena itu dalam kesesakan sekalipun kita tetap bisa bersyukur, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Yang ketiga adalah mengucap syukur dengan melibatkan umat yang lain, atau melibatkan, bahkan disebutkan para tua-tua. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengucap syukur itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu tidak heran ketika seseorang sedang mengucap syukur, dia mengundang teman-teman seiman, saudara-saudara seiman untuk bersekutu bersama melalui ibadah syukur. Dan tentu itu adalah langkah yang baik juga, sehingga banyak orang juga merasakan kasih berkat Tuhan yang kita rasakan. Dari sini mari kita belajar, Bapak Ibu, bagaimanakah ucapan syukur yang harusnya kita lakukan. Mari kita perkatakan, kita terus bersyukur dalam kesesakan sekalipun, dan jika memungkinkan melibatkan umat Tuhan yang lain untuk mengucap syukur atas berkat kekuatan yang Tuhan anugerahkan pada kita, sehingga tidak hanya berhenti pada diri kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Mampukan kami untuk mengucap syukur sesuai dengan firman-Mu, memperkatakannya, dan terus mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dalam kesesakan sekalipun. Dan ajarkan kami juga melibatkan orang-orang di sekitar kami dalam ucapan syukur yang kami rasakan. Mari Tuhan bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.